Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Praktikum Hidrolika. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian tentang penggunaan software Hekras. Ya, karena kita ketahui bersama semenjak adanya pandemi, Anda tidak diizinkan untuk ke kampus sampai dengan bulan ini pun masih belum diperbolehkan. Oleh karena itu saya minta Anda belajar di rumah dan menginstal software Hekras, dan saya minta Anda mempelajari secara mandiri. Tetapi karena beberapa hal, saya mempertimbangkan beberapa faktor yang mungkin di situ ada salah satunya keterbatasan teman-teman juga. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba membuat video tutorial, dan ini adalah video tutorial pertama bagi saya. Oke, setelah Anda mendownload Hekras, nanti akan ada simbol seperti ini ya, icon seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial itu berdasarkan nanti buku modul praktikum hidrolika buku tutorial simulasi aliran satu dimensi dari Pak Istiarto, Profesor Hidro dari UGM. Oke, langsung saja. Di kesempatan kali ini kita tidak akan terlalu membahas hal yang tinggi-tinggi dulu, tapi kita akan membahas yang sederhana-sederhana saja. Kita awali dengan kita membahas, ini ada suatu kasus ya, penelusuran aliran permanen sederhana. Ini ada saluran air, dia alirannya permanen atau steady flow. Anda lihat ini tampangnya dia trapesium ya, trapesium. Jadi dia antara hulu dan hilir sama, trapesium semua. Kemudian Anda lihat key-nya nanti akan kita running 4 meter kubik per detik dan 6 meter kubik per detik. Ada 2 key yang akan kita pakai nanti. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti praktek di lab, mungkin bisa 10 key pada saat Anda running. Selanjutnya Anda lihat lagi ini lebar dasar salurannya 2, perbandingan antaranya sisi tegak dan sisi vertikal dan horizontal itu 1:1. L-nya panjangnya itu antara hulu ke hilir itu adalah 1000 meter. S0 atau kemiringannya 0,001. Kemudian N-nya itu 0,02. Oke. Dan muka air di hilir berada 1 meter di atas dasar saluran. Nah, kita akan mencoba merunning kasus ini ya. Kasus ini kelihatannya sih nggak begitu rumit-rumit amat, dan ini cukup nanti untuk praktek kita yang pertama, yaitu aliran seragam, baik untuk dasarnya licin maupun kasar. Nanti cukup pakai ini boleh. Bahkan nanti kalau tempat kita tidak perlu 1000 meter ya, kita cukup 10 meter cukup. Dan nanti kita main interpolasi mungkin per 1 meter, itu sudah bagus. Oke, selanjutnya kita buka software Hekras. Nah, bentuknya seperti ini mas, mbak. Jadi cuma kotak kecil kayak gini. Oke, kita buka tutorialnya. Pertama, pilih file. Kemudian kita bikin new project. Oke, nanti akan keluar kotak kayak gini. Klik tombol default project folder di kanan atas ini. Kemudian create folder. Create folder. Nah, default folder udah di sini. Kemudian kita create folder. Nama foldernya apa? Saluran sederhana. Jadi sebelumnya saya sudah pernah membuat itu saluran sederhana yang pertama, dan ini saya membuat saluran sederhana kedua ya.
Kemudian kalau sudah, title-nya ini kita tuliskan sesuainya aja, saluran lurus tampang trapesio. Saluran lurus tampang trapesio. Kemudian perhatikan nama file project yang dituliskan secara otomatis nanti kayak gini, saluran lurus tampak.prj. Ya, betul ya, .prj. Nah, ini kita rubah menjadi sederhana.prj. Ingat, prj harus tetap ada. Like this. Oke, jika sudah, Anda lihat gambar ini, sama ya, saluran tampang trapesio sederhana.prj gitu ya. Terus klik OK. Oh ya, sebelum klik OK, saya ingatkan teman-teman sekalian, Anda pastikan sudah punya folder hack data dan hack RAS di dalam C Anda, di user Anda, di dokumen C user dokumen ya. Kalau HP laptop Anda HP mungkin kayak gini, tapi kalau laptop Anda selain HP mungkin saya kurang tahu bagaimana. Tapi yang jelas harus ada ini folder hack data untuk kita masukkan data-data kita, penyimpanannya di sana. Oke. Nggak apa-apa. Ini untuk unitnya, satuannya, US Customer Unit. Kalau di sini pakai SI unit, oke, nggak masalah. Lanjut. Aktifkan layar editor data geometri. Nah, kita aktifkan layar editornya. Ada dua cara. Yang pertama, Anda langsung klik ini, menunya ini, yang ada gambar di sebelah kanan save ini. Atau yang kedua, file, new project. Dengan cara edit geometri data. Nah, ini ada dua. Satu ini, yang kedua ini. Nah, kemudian kalau sudah, klik tombol reference. Reference ini kita akan membuat semacam skema alur sungainya ya. Skema alur sungainya ini yang perlu Anda garis bawahi, ini kita harus pakai dari hulu ke hilir. Ini harus dari hulu ke hilir. Nah, untuk membuat skemanya itu diawali dengan 1 kali klik dan diakhiri dengan 2 kali klik. Kalau sungainya sederhana, hanya seperti yang akan kita bahas, cuman lurus tok, itu gampang. Jadi seperti ini, klik, dilepas, terus Anda tarik ke bawah. Kalau kira-kira sudah lurus, klik 2 kali. Oke, hanya seperti itu. Ini berarti dari hulu ke hilir. Nah, bagaimana kalau sungainya itu berkelok-kelok, Pak? Kan sungai nggak ada yang kayak gini tok. Ya jelas, karena ini adalah modelan yang gampang biar Anda bisa paham. Kalau kepengen sungainya berkelok-kelok, atau mungkin Anda kepengen langsung dari gambar, Anda ambil tuh gambar dari Google Maps, Anda tempel di sini dengan cara add atau edit background picture for the schematic, dan nanti Anda ikutin tuh alur sungainya pakai ini tadi, reference, klik, ikutin sampai mana dia selesai. Terus di titik akhirnya klik 2 kali, klik. Nah, gitu. Jadi ini sangat-sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu dulu penjelasannya biar nggak lama-lama. Untuk river ini silahkan nanti Anda isikan sederhana. Jadi sungainya itu namanya sederhana karena memang sangat sederhana. Dan range-nya itu grafika, like this. Kalau sudah, oke. Anda lihat, ini adalah nama sungainya, sederhana. Reach-nya itu grafika, reach. Oke. Next, ya udah sama ya, sederhana, grafika. Lanjut, kita sekarang ke tampang lintangnya. Tampang lintang. Yang pertama di sini mengeklik tombol cross section. Cross section itu yang ini. Cross section tampang lintangnya. Nah, ini.
cross section. Ada keterangan di sini cross section. Ini yang pertama ya. Atau yang kedua dengan cara ngeklik ini tadi menobar, tapi yang gampang ini aja. Terus Anda cermati di sini ada refer STA. Nah, di sini nanti akan kita isi refer STA-nya. Jadi untuk pemodelan cross section ini, sebelumnya saya ingin memberikan gambaran dulu kepada Anda semuanya. Sungai kita ini itu contohnya kayak gini. Ini tampang cross section atas, ini bawah, hulu hilir ya. Jadi ini ibaratnya salurannya cuma kayak gini. Nah, begini ya. Nah, ini itu Anda Anda harus garis bawahi bahwa ini itu sebenarnya sama dua ini. Cuman dua cross section aja sebenarnya. Jadi yang akan kita masukkan nanti cross section yang hulu dan hilir untuk kita coba running. Tentu ini berbeda kasusnya dengan kalau sungainya berkelok-kelok ya. Tentu tiap kelokan dan tiap perubahan bentuk dari cross section Anda harus perhitungkan di situ. Nah, biar gampang kita permudah, yaitu menggunakan tipikal cross section yang sama, akan tetapi letaknya berbeda karena dia ada kemiringan dasar saluran, sehingga lokasi di sini dengan di sini elevasinya berbeda. Oke. Yang menjadi catatan juga pada pembuatan ini cross section ini dalam input datanya itu di sini dituliskan 0 ya, nanti tampang lintangnya. Setiap tampang lintang itu diidentifikasikan sebagai refer STA yang diberi nomor urut, dimulai dari hilir bertambah besar ke hulu. Ingat, yang dimasukkan itu harus dari mana ini? Dari hilir ke hulu, bukan dari hulu ke hilir. Kalau yang river reach tadi, maaf, untuk yang river reach tadi itu dari hulu ke hilir. Kalau yang ini waktu kita memasukkan itu dari hilir ke hulu, dari bawah ke atas. Jadi dari permukaan yang paling rendah sehingga STA-nya 0, nanti naik pelan-pelan. Nah, sampai dengan yang tertinggi, yang di atas. Urutan nomor ini tidak boleh dibolak-balik, harus urut dari bawah ke atas, harus urut ketinggian. Tetapi urutan penulisan tampang lintang boleh sembarang. Kalau penulisan tampangnya atau namanya, misal ini section 1, di sini section 2, di sini section 3, itu urut. Atau di sini section 5, di sini section 2, boleh. Tapi yang jelas urutannya harus dari ini ke atas, gitu ya. Penamaan ini section 5, di sini section 1, boleh. Tapi kalau urutannya harus dari bawah ke atas, itu kuncinya. Lanjut. Oke. Yang pertama caranya option add new cross section. Nah, ini kita mulai membuat tampang dari hilir ya. Oke, dari hilir yang paling bawah 0. Nah, di sini jadi 0. Tadi kan kosong, di sini sekarang ada 0 ya. Di description Anda isikan sesuai ini aja lah, biar gampang. Batas hilir ruas grafika. Batas hilir ruas grafika STA 0. Nah, setelah ini sudah sampai langkah description, Anda cek di sini nih. Sederhana, masuk grafika sama STA-nya 0, batas hilir ruas STA 0 meter. Di sini kurang meter ya. Di sini saya lengkapi meter. Oke, udah benar. Selanjutnya kita akan mengisikan tabel yang ada di sini. Cross section coordinate.
Kemudian ini ada downstream reach length, manning value, main channel, kemudian contraction and expansion. Urut dulu, kita mulai dari cross section coordinate. Nah, sebelum di sini saya akan kembali ke paint lagi, biar Anda mudah nanti memahami. Sesuai soal yang kita bahas, saya perbesar ya gambarnya, biar Anda bisa mendapatkan visualisasi. Ini tadi 2 meter. Ini tingginya 2 meter. Perbandingannya 1, 1. Ya enggak? Juga 1, 1. Kita itu butuh data per part ini, Mas, Mbak, untuk kita masukkan ke dalam data ini, station and elevation. Karena apa yang kita masukkan di sini itu adalah koordinat, namanya juga cross section coordinate. Jadi Anda harus tahu lokasi cross section ini koordinatnya di mana aja. Kalau dicermati ya, ini kan 2 meter. Kira-kira ini berapa panjang ini? Ya Anda lihat ini toh kemiringannya, perbandingannya 1:1, so ini otomatis 2. Terus tingginya 2. Gitu. Jadi koordinatnya nanti gini. Set. Nah, gini. Ini 0, ini 2. Ini berapa? 4. Ini 6. Maka yang dimasukkan itu adalah gimana dong? Cross section station ini yang Anda masukkan X-nya 0. Ini enggak di sini. Oh, iya 0 di sini berapa? 2. Ya kan? Dari urut yang paling kiri ya. Berarti kan ini 2. 0, 2. Kemudian 2, 0. Ya kan? Nah, yang ini 4, 0. Yang di sini 6. Iya, 2. Pintar sekali. Sekarang kita cek di sini. Ini sudah ditulis. 02, 20, 40, 62. Nah, ini. Jadi ini Pak Istiarto sangat baik karena sudah dibantu sampai dengan dibuatkan koordinatnya. Sehingga kalau misalnya nanti kita mulai berlatih menggunakan kasus yang ada di lapangan, nanti Anda bisa membuat ini sendiri dengan cara seperti saya tadi, biar gampang. Terus setelah ini cross section terisi, kita masuk ke downstream ridge line. Lanjut. Nah, downstream ridge length apa sih maksudnya ini? Kan gitu pertanyaannya. Downstream ridge length ini adalah jarak tampang 0 ke tampang tetangga di sisi hilir. Nah, Anda lihat sesuai gambar. Nah, saya buka lagi yang baru. Ini tadi kita membuat yang pertama di hilir ya. Ini ke atas. Ini kan 0 ya, STA 0. Karena pengertian dari downstream ridge length itu adalah jarak tetangga. Ini kan belum punya tetangga. Karena kita baru bikin yang pertama. Kalau saya bikin yang kedua di sini, nah dia punya tetangga di sini. Tetapi karena ini itu baru yang dibuat yang pertama, maka dia itu belum punya tetangga. Akhirnya nggak punya jarak lah dia dengan tetangga. Sehingga jaraknya ini 0, ini 0, dan ini 0. Tuh. Kemudian manning value. Manning value tadi berapa? N-nya 0,02.
Oh iya, ini kan dibagi Pak, ada LOB, channel, dan ROB. Sama atau beda Pak? Nah, kalau di lapangan itu ya beda-beda dong, tergantung dari situasi dan kondisinya. Bahkan soal pun bisa dirubah beda-beda. LOB itu kan artinya, Anda baca nih, leftover bank. Kemudian kalau channel itu adalah main channel atau alur utamanya. Dan ROB itu adalah right over bank. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, ini yang kiri ini yang LOB, ini main channelnya, ini ROB-nya gitu. Tapi karena ini semua tadi sama, and manning-nya dari ujung sampai dari hulu sampai hilir malah sama, udah tulis aja 0,02 sama. Nah ini nanti kalau misal Anda membuat yang di aliran licin dan kasar, kalau yang licin mungkin dibikin kecil, namanya juga licin, cuman kaca, atau mungkin malah dibikin hampir tidak ada kekasaran ya di situ. Tapi kalau yang kasar berarti harus dinaikkan ini nilai manningnya biar nanti ada efek kekasaran di dasar saluran. Gitu. Lanjut, main channel bank station. Nah ini saya bukakan lagi. Ini kan permukaannya kita tadi, permukaan tampang salurannya. Nah, ini tadi 0, ini tadi 2, ini tadi 4, ini tadi 6. Apa nih maksudnya main channel bank station? Main channel bank station adalah titik batas antara LOB dan channel serta channel dan ROB. Berarti kan titik antara di sini ke sini, sini ke sini. Jadi ya ini 0 dan ini 6 gitu misalnya. Left bandnya 0, right bandnya 6. Gampang kan? Gampang. Pak Istiarto baik sekali soalnya udah. Lanjut, construction and expansion, ini biarin aja sesuai dengan ada di sini otomatis. Nah ini sudah sama. Selanjutnya, nah ini di bawah ini sebenarnya ada kolom kosong, itu sudah bisa diisi catatan atau informasi tertentu. Tapi karena ini sederhana ya nggak usah lah dulu lah, kosong dulu aja. Kalau sudah terisi data-datanya, klik apply data. Nah nanti keluar gambarnya seperti ini. Sama ya dengan yang tadi kita simulasikan di Paint yang saya gambar tadi ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Oke, sama persis. Silakan nanti Anda berarti sendiri ya kalau misalnya bentuknya itu tidak seperti ini. Anda pasti bisa, tenang saja. Asal Anda pelan-pelan dipahami itu bisa. Next. Ini kita baru bikin di STA 0. Sekarang kita bikin lagi cross section yang ada di hulunya. Tadi kan di hilir nih, STA 0 kan di hilir. Sekarang kita bikin yang di hulunya di sini. Yang kita buat. Karena ini kan sudah yang pertama, OTW yang kedua. Karena bentuknya sama, mirip, ini di sini pakainya copy current cross section. Kalau saya nggak mau copy ya, saya mau bikin sendiri, bikin baru lagi, bukan copy tapi add new. Nah di sini kita tulis berapa? 1000 STN-nya, ya kan jaraknya 1000. Tadi kan 0, kalau ini 1000. Klik. Ini udah 1000 nih, tadi kan 0. Anda bisa klik nih, 0 yang 1000 ini OTW kita buat. Description-nya berubah. Kalau tadi batas hilir, ini batas hulu. Batas hulu. Ruas grafika STA 1000 meter. Nah, ini saya juga mau buka Paint lagi nih. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Ini tampang di hulu. Ini
plus 0 0 tinggi, ini plus berapa jika diketahui kemiringannya S itu sama dengan 0,001 dan L nya itu sama dengan 1000. Ini tahu gimana cara menghitung ketinggian ini, misalnya ini X lah ya. Oke, gimana caranya? Karena ini nanti kita pakai di sini untuk nulis stationnya ini, elevation nih, elevasinya. Karena apa? Stationnya mungkin sama bentuknya, tapi elevasinya kan naik karena dia plusnya naik karena dia ada kemiringan. Oke, langsung saja. Ingat rumusnya itu adalah S sama dengan sigma H per L. Sigma H itu adalah X dikurangi, ini berapa tingginya? 0 per L nya berapa? 1000 sama dengan S nya berapa? 0,001. X sama dengan 1. Ini enggak 1000 kalikan 0,001. Karena X sama dengan 1, so yuk kita cermati lagi. Kita bikin cross section ini tadi 2, 4, ini 6. Ini 0. Di sini tadi berapa? 2 kan? Yang awal tadi di sini kan 2. Ingat, sekarang kita naik 1. Jadi ke 3. Terus yang kedua 0, di sini 2. Yang ini berapa? 4. Maaf. Yang ini 1. Ini tadi kan 0. 2 0 tadi, sekarang 2 1. Selanjutnya ini 4. 4 asalnya berapa? 0, sekarang 1. Berikutnya 6. Sekarang asalnya 2 toh, sekarang 3. Gitu. Kita cek sama enggak ini dengan yang sudah dibuat. 0 3 2 1 4 1 6 3 ya, sama. Jangan gitu ya. Gampang, bisa yakin bisa. Selanjutnya kita mengisi kolom downstream ridge length. Downstream ridge length, ingat downstream tadi apa? Jarak antara apa? STA00 atau cross section STA0 dengan tetangga. Nah, tetangganya mana? Ya di hulunya. Jaraknya berapa? 1000. So, tulis 1000. LOB-nya 1000, channelnya 1000, ROB-nya juga 1000. Apa ya? Kemudian LOB-nya maksudnya untuk manning value itu sama karena atas bawah sama. Selanjutnya main channel bank station sama nggak? Sama kan ya, hanya elevasinya berapa? Left banknya 0, right banknya 6. Ini sama, biarkan segini. Terus kalau sudah, sekarang diapain ini? Kalau sudah diisi, ya sudah. Selanjutnya kita apply lagi. Nah, udah keluar. Datanya kayak gini. Ini hanya untuk melihat ya. Misalnya sekarang kita exit ya, kita keluar dulu, exit cross section. Nah, ingat ini ada 0, ini ada 1000. Sudah ada perubahan ya. Kalau tadi kan ini kosongan, sekarang ini ada 0, ini 1000. Ini hilir, ini hulu. Oke. Mungkin salah satu tampang tidak terlihat. Nah, ini apabila kok 1000-nya itu nggak kelihatan atau 0-nya itu di bawah. Nah, itu gimana? Ya caranya ini, view schematic, set schematic plot extend, biar nanti kelihatan seperti ini maksudnya.
Tapi ini sudah terlihat ya sudah. Next, selanjutnya interpolasi tampang lintang. Oke, interpolasi ini maksudnya jarak antara 0 ke 1000 itu biar kita memperoleh ketelitian yang baik untuk hitungan. Kita nanti tinjauannya itu kita buat pendek ya, misalnya 20 meter, 30 meter, atau 50 meter. Per 50 meter kita tinjau, per 50 meter kita tinjau, misalnya seperti itu. Kalau di lab kita itu panjangnya mungkin hanya sekitar berapa meter, itu 6 meter, 7 meter, tapi tinjauannya mungkin tiap 1 meter, sehingga nanti Anda menghitung X1, X1, X2, X3, X4, X8 sampai dengan 8. Itu nanti ditinjau. Nah, kalau yang di sini ini kita coba berlatih menggunakan nilai angka ini 20. Caranya gimana? Klik di tools, XS interpolation within a range. Kayak gini tampilannya. Nah, ini Anda mau isi berapa interpolasinya sesuai ini, misalnya 20 gitu ya. Anda mau isi 50 nggak apa-apa, Anda mau isi 10 juga nggak apa-apa, karena kan Anda nggak perlu ngitung sendiri. Kalau Anda ngitung sendiri baru mikir-mikir. Interpolasi jangan terlalu sering karena pusing juga ngitungnya. Kalau ini kan Anda tinggal masukin, jadi bebas-bebas aja. Kalau sudah, klik ini interpolate XS. Oh, ini ada error, sebentar. Nanti kalau ada error seperti itu jangan bingung, kita cek mana yang error. Oh, ini meaningnya tiba-tiba hilang datanya. Nah, ini kenapa saya juga tidak tahu, maka itu kita isikan lagi aja 0,02. Jadi kalau Anda paham, Anda nggak usah bingung-bingung kalau ada error, karena Anda tahu step by step. Yang namanya kita berlatih ya pasti kadang nggak harus sesuai banget dengan ini, kadang ya ada error-error seperti tadi. Play, ini sudah oke. Sekarang kita klik lanjut, kita tadi running ya, kita tools XS interpolation within a range, ini 20. Nah, bisa. Oke, kemudian kita close. Nah, keluarlah di sini, teman-teman. Dari 0, 20, 40, 60. Nah, ini karena jaraknya jauh, maka yang ditampilkan kelipatan 40 ya. Kalau Anda kepengen mendekatkan juga bisa zoom in. Nah, ini bisa kalau tambah dekat. Nih 0, 20, 40, 80. Nah, ini adalah salah satu versi yang bagus karena apa? Di sini dia tidak ada kesalahan. Lihat 0, 20, 40, 60, 80, 100. Coba Anda lihat di sini. Di sini ini ya mungkin software yang saat itu versinya yang ada yaitu ya seperti ini mungkin. Jadi ada kesalahan. Kesalahannya apa? Di nilai 19.999 ini ada yang menggantikan 20. Jadi bukan 20 angkanya, tapi 19,9999. Nah, yang 40 ini bukan 40.00 tapi 40.0000. Yang 80 itu 79,999. Nah, sehingga angka ini harus diedit atau dibetulkan. Caranya gimana? Gampang aja, ikutin cara ini aja. Klik tombol cross section. Kita kembali ke cross section lagi. Oke. Kemudian di river STA ini Anda buka yang tadi kan hanya 0 sama 1000 ya yang kita buat. Itulah mengapa 0 ini tidak ada ini bintangnya. Tapi kalau selain 0 dan 1000 pasti ada bintang. Ini menunjukkan 0 dan 1000 itu adalah cross section yang kita buat. Kita input one by one data-datanya. Sementara 20 sampai dengan 980 itu adalah interpolasi. Jangan bingung. Oke, cara ngedit angkanya tadi gampang aja. Ini yang misalnya yang 20, itu udah klik 20 di sini, edit.
option rename. Nah, rename-nya yang 25 tadi Anda ganti menjadi 19. Tapi karena sudah benar ya sudah. Hanya contoh saja. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ialah penyimpanan data geometri. Penyimpanan data geometri ini dengan cara yang di ini geometri data ini kita klik file, save geometri data. Pada title ini kita tuliskan tampang saluran asli. Nah, terus ingat lokasi ini pastikan bahwa dia ada di folder yang tadi, yang sudah kita buat tadi di awal tadi. Kalau sudah, ya sudah. Klik OK. Nah, nanti di sini muncul ini yang barusan kita ketik, tampang saluran asli geometri sudah kita input. Project tadi di awal sudah oke. Ingat formatnya G01. Selanjutnya peniruan hidrolika. Peniruan hidrolika ini yang pertama, pilih menu edit. Yang ini steady flow data. Ini ya. Atau kalau Anda tidak mau pakai ini, pakai yang apa namanya? Ini icon Anda pilih aja yang sesuai dengan itu. Yang ini berarti klik, nah sama. Nah, ini kita kan maunya dua itu ya, apa namanya, dua key ya, debitnya mau dua ya, steady flow-nya itu kan ada dua tadi, 4 dan 6. Ini Anda lihat PF1 tok ini. Nah, sementara kita kepengennya dua kali, so kita ubah aja jadi 2. Setelah kita apa namanya jadikan 2, kita ketik 2, ingat di enter. Nah, dia keluar PF2. Selanjutnya isikan besarannya tadi. Saya ingin Q1-nya 4, Q2-nya 6, sesuai dengan yang ada di petunjuk. Yaudah, lanjut. Klik tombol reach boundary condition. Nah, selanjutnya di steady flow boundary condition ini kan ada downstream ya. Di sini ada warna biru, ini klik dulu yang biru. Klik yang biru, terus Anda klik known WS. Nah, di sini nanti Anda isikan berapa tadi mintanya, jaraknya di atas apa namanya tadi, di atas saluran tadi 1 meter kan tadi mintanya. Ya udah, ketikkan 1, di sini 1 gitu. Kalau sudah di oke gitu. Kemudian ini saya oke. Nah, terus yang steady flow data ini kita apply. Nah, sini file, save flow data. Title-nya diisi debit aliran berapa tadi? 4 dan 6 meter kubik per detik atau second. Nah, ini. Ingat, tetap di sini ya nyimpannya, dipastikan. Oke. Nah, di sini kesimpan nih. Steady flow debit aliran 4 dan 6 meter kubik per detik. Lanjut. Sudah masuk, kita masuk ke hitungan hidrolika. Nah, ini yang seru. Hitungan hidrolika ini artinya kita merunning programnya. Tapi ada juga yang nggak setuju kalau istilah merunning program, karena merunning program itu sejak dari awal kita buka ini pun kita sudah running program. Tapi ya udahlah, oke. Intinya kita mulai analisis gitu ya, analisanya kita mulai jalankan. Caranya klik menu run, kemudian kita pakai apa nih? Steady flow kan, bukan unsteady. Klik steady flow.
Kemudian kalau sudah, file, new line, kita ketik judulnya. Sesuai di sini, hitungan profil aliran permanen. Hitungan aliran profil permanen. Udah. Kemudian kita klik OK. Nah, apa ini? Ini diisikan short line identifier-nya S01. Klik OK. Nah, muncul di sini S01. Ingat, dicek lagi short ID-nya S01, tampang asli saluran untuk geometry file, debit aliran 4 dan 6 meter per detik untuk steady flow file. Subkritik ya. Oke. Sekarang kita klik Bismillahirrahmanirrahim, compute. Oke, ini sudah selesai. Itu doang. Ini sudah selesai. Terus lanjut. Ini kita close. Ini ya. Projectnya, plannya, geometri, steady flow-nya, analisisnya udah clear. Kalau steady flow ya nanti kita running di sini, nanti akan keluar di sini. Ini akan terisi. Untuk kita melihat hasil hitungannya, gampang saja. Kita tinggal pilih menunya. Kalau kita pengen lihat cross sectionnya, kita klik yang ini aja. Nih gambar nih, view cross section. Atau ada poin dari sini view cross section bisa. Nah ini untuk datanya, hasil runningnya. Anda lihat di sini. Ini kita mulai dari STA-nya 20. Kalau Anda pengen dari 0, Anda klik bawah ini. Nah ini 0. Naik 20, naik 40, naik 60 terus sampai nanti ke 1000. Gitu ya. Ini adalah cara untuk melihat cross section. Oke. Saja ini longitudinal. Nah, longitudinal kayak gini. Mas, Mbak. Sama enggak ya? Kayaknya sama deh. Nah, kayak gini. Nih, ini 1000 ya, jaraknya 1000. Ketinggiannya ini lihat 1 turun 0. Ya, kalau lebih seperti itulah. Dan ini insya Allah sudah benar ya hitungannya. Analisisnya, running saya sudah benar. Kurang lebih itu teman-teman. Nah, nanti Anda bisa melihat hasilnya itu berupa grafik. Grafik seperti ini, ada X, ada Y. Nah, kemudian Anda bisa melihat ini. General profile plot. General profile plot. Ya ini misal Anda klik-klik semua juga boleh. Lihat nah kayak gini. Ini juga bisa. Ini juga bisa untuk melihat rating curve. Nah, kemudian oh ya, ini bisa untuk menampilkan, jangan lupa ini tuh kita ada dua key ya, ada key-nya 4, ada 6. So Anda bisa, oh ya saya ajarin copy dulu. Ini kalau misal Anda mau copy di Word ya tinggal di copy plot, nanti di paste di Word-nya. So Word, Microsoft Word. Oke, Anda paste di sini. Gitu ya, gampang. Udah bisa. Terus berikutnya ini ada, nah ini data-data Excel, ini juga ada data yang lain. Nah nanti tinggal Anda baca-baca, kemudian tinggal Anda cermati, oh ini maksudnya data ini diperoleh dari ini. Kalau saya ingin mengambil data yang nantinya bisa saya tuliskan ke dalam lab sheet hidrolika saya mengambil angka yang mana, itu maksud saya. Silahkan Anda pelajari, dan mungkin ini sudah cukup jelas, dan silahkan Anda mulai bereksperimen. Kita bertemu besok minggu depan. Saya akan melihat gimana hasil running Anda masing-masing. Saya harapkan nanti ada banyak yang salah dan banyak yang benar, sehingga nanti Anda bisa saling komunikasi, saling belajar. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.